wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi kami tentang kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan plagiarisme. Dan untuk mengucapkan waktu, langsung saya bahas. Saya akan membahas tentang pengertian kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Nah, yang pertama adalah kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide kita. Kemudian seorang penulis mengambil tulisan orang yang lain menjadi bagian dalam tulisannya. Kutipan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung, yang mungkin akan saya jelaskan pada poin bagian B. Kemudian yang kedua ialah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman yang bersangkutan. Mungkin teman-teman penasaran mengenai fungsi dari catatan kaki ini. Jadi fungsinya yaitu sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Berikut contoh dari catatan kaki. Kemudian yang ketiga yakni daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Nah, apa itu alfabetis? Alfabetis adalah salah satu metode penyusunan sebuah data yang disesuaikan dengan abjad dan juga disusun secara sistematik atau teratur. Kemudian pada bagian B yaitu pengutipan dalam karya ilmiah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Nah, contohnya seperti berikut ini, yaitu sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan menulis dijelaskan sebagai berikut. Menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif. Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan terampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Menulis juga merupakan media untuk melestarikan dan menyebarluaskan informasi dan ilmu pengetahuan. Dari Nur Jamal, Sumirat, dan Darwis, tahun 2013, halaman 4. Kemudian yang kedua yakni kutipan tidak langsung. Adalah kutipan yang hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Contohnya pada tampilan berikut ini, yaitu Shannon dan Weaver tahun 1949 berpendapat bahwa komunikasi adalah interaksi manusia untuk mempengaruhi satu sama lain menggunakan berbagai medium dalam prosesnya. Kemudian bagian C yaitu unsur-unsur daftar pustaka. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka.
Variasi ini terjadi akibat pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang. Misalnya format APA yaitu American Psychology Association atau format karya tulis ilmiah Indonesia. Namun demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada umumnya sama. Unsur-unsur tersebut yang antara lain yang pertama yaitu nama penulis, kemudian tahun terbit sumber yang bersangkutan, kemudian judul sumber yang dipakai sebagai referensi, kemudian data publikasi atau nama tempat atau nama penerbit. Dan juga dalam menyusun daftar pustaka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, daftar pustaka diusahakan merupakan karya berasal dari 10 tahun terakhir dari 10 tahun penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi ada pengecualian untuk buku-buku tertentu yang dianggap penting dan merupakan sumber rujukan primer. Kemudian barisan pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Kemudian jarak antar baris 1 spasi. Kemudian jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Kemudian diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis, atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Jika tidak diketahui nama pengarang, maka dituliskan anonim. Selanjutnya untuk materi berikutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Catatan belakang ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah artikel. Sistem catatan dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu referensi dan informasi tambahan. Yang dimaksud dengan referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapat informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Dalam hal catatan kaki yang berisi referensi, seorang penulis hampir dapat dipastikan menggunakan beberapa sumber. Apabila sumber-sumber itu dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda-beda, maka 3 istilah yaitu ibid, objit, dan logit harus diketahui dan dipergunakan dengan benar. Adapun pengertian ibid ialah ibid singkatan dari ibidan, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti tanda koma, lalu nomor halaman. Yang kedua, objit, singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip tetapi sudah disisipi catatan kaki lain dari sumber yang lain. Urutan nama penulisan, pengarang, objit, dan nomor halaman. Yang ketiga, logit, singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip, seperti di atas tetapi dari halaman yang sama. Urutan penulisannya nama tempat yang telah dikutip. Selanjutnya penulisan catatan kaki. Catatan kaki atau note dalam karya tulis ilmiah penting untuk diketahui. Catatan tersebut biasanya terkait dengan penjelasan dari paragraf yang berisi informasi, sumber referensi yang digunakan, atau catatan penjelas yang menerangkan suatu istilah.
Fungsi utama cara menulis catatan kaki yakni mengetahui sumber rujukan secara langsung pada suatu halaman tulisan ilmiah. Catatan kaki juga berfungsi sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah atau nama-nama tertentu. Adapun unsur-unsur yang ada dalam catatan kaki diantaranya yang pertama, nama penulis atau pengarang. Menuliskan secara lengkap nama pengarang dari kutipan yang diambil tanpa perlu menuliskan gelar dari penulis tersebut. Yang kedua, judul tulisan. Menuliskan judul dari sumber tempat kutipan diambil dengan jelas dan lengkap serta memperhatikan kaidah EYD di dalam menuliskan catatan kaki. Yang ketiga, tahun terbit. Salah satu hal yang perlu diberikan juga adalah tahun penerbitan dari kutipan yang ditulis atau tahun publikasi jika kutipan tersebut berbentuk jurnal atau tulisan lainnya. Yang keempat, nomor halaman kutipan. Melampirkan halaman tempat kutipan tersebut diambil juga wajib untuk dicantumkan pada penulisannya. Halaman tempat kutipan tersebut diambil disingkat menjadi hal, kemudian nomor halaman tempat kutipan. Selanjutnya F. Susunan catatan kaki. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seorang penulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Selain menggunakan nomor-nomor penunjukan, hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Adapun aturan penulisan catatan kaki, yang pertama urutannya nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. Yang ketiga, judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, digaris bawah atau dicetak tebal. Yang keempat, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Yang kelima, harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Yang keenam, sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis. Mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dengan huruf dite. Yang kesembilan, dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjukan. Yang kesembilan, langsung sesudah nomor penunjukan setengah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Yang ke-10, jarak antara baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Dan 11, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Selanjutnya G. Catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah catatan kaki yang hanya terdiri dari beberapa unsur saja. Yang pertama, IBIT. IBIT adalah singkatan dari idiom atau berarti sama dengan di atas. Yang kedua, OPCIT adalah singkatan dari opere citato yang berarti karya yang telah dikutip. Yang ketiga, LOCIT adalah singkatan dari loco citato yang berarti tempat yang telah dikutip. Adapun contoh catatan kaki singkat adalah yang pertama, contoh penulisan footnote langsung di Microsoft Word. Beberapa ketentuannya yang perlu diperhatikan dalam membuat footnote atau catatan kaki di Microsoft Word. Yang pertama, penulisannya dipisahkan oleh garis yang panjangnya sekitar 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks di atasnya. Yang kedua,
harus diberikan nomor dan menggunakan satu spasi. Yang ketiga, nomor pada footnote diketik dengan jarak 6 karakter dari margin di sebelah kiri. Yang keempat, jika footnote-nya lebih dari satu baris, pada baris berikutnya harus dimulai seperti margin teks yang ada di sebelah kiri. Yang kelima, footnote harus ditulis pada halaman yang sama. Jika terlalu panjang, maka lebih baik potong teksnya daripada memotong footnote-nya. Yang keenam, nama pengarang harus ditulis sesuai dengan nama aslinya. Sementara pangkat dan gelarnya tidak perlu ditulis. Yang ketujuh, judul buku atau sumber harus dicetak miring. Selanjutnya, H. Tata cara penulisan daftar pustaka. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkup bidang, misalnya format APA atau American Psychological Association atau format kata tulis ilmiah Indonesia. Namun demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada umumnya sama. Unsur tersebut, yang pertama, nama penulis, yang kedua, tahun terbit sumber yang bersangkutan, yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan keempat, data publikasi atau nama tempat terbit, nama penerbit. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka diusahakan merupakan karya berasal dari 10 tahun terakhir dari tahun penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi, ada pengecualian atau buku-buku tertentu yang dianggap penting dan merupakan sumber rujukan primer. Yang kedua, baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 atau 5 ketentuan ke dalam. Yang ketiga, jarak antar baris 1 spasi 4 jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkup bidang. Jika tidak diketahui nama pengarang, maka dituliskan anonimnya. Selanjutnya, I. Plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya pribadi. Perilaku tersebut jelas tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan. Perbuatan plagiat dapat diartikan mencuri dan merupakan perbuatan yang terlarang. Adapun jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, word by word plagiarisme, sering juga disebut sebagai block, copy and paste plagiarisme. Sebab cara ini yang sering dilakukan untuk word by word plagiarisme. Mengutip bagian karya seseorang tidak dilarang dan bukan pula merupakan tindakan yang salah, tapi tentu saja ada batasnya. Yang kedua, wordsmith plagiarisme, yang itu penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal. Yang ketiga, style plagiarisme, gaya penulis sama dengan gaya penulis asli, misalnya meniru dan menjiplak gaya penulis asli yang memulainya dengan menuliskan tentang waktu dilanjutkan dengan kejadian yang ingin diceritakan dan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang keempat, metafor plagiarisme
adalah mengutip atau menjiplak bagian karya penulis dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Metafor plagiarisme umumnya dilakukan apabila penulis merasa bahwa sebuah fenomena yang ditulis dalam karyanya belum cukup mampu dijelaskan kepada pembaca. Yang kelima, idea plagiarisme, yaitu mengambil dan mengutip gagasan seseorang penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep atau fenomena dan dikutip dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Yang keenam, self-plagiarisme, yang juga dikenalkan dengan plagiarisme daur ulang. Swap plagiarisme, plagiarisme diri, karya tulis duplikat atau publikasi berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Adapun penyebab plagiarisme, berdasarkan faktor penyebab plagiarisme dibedakan menjadi plagiarisme yang disengaja dan tidak disengaja. Plagiarisme yang disengaja terjadi apabila sejak awal tindakan plagiarisme tersebut telah dipikirkan dan direncanakan. Hal tersebut mungkin terjadi pada berbagai keadaan, misalnya tidak mempunyai cukup waktu untuk menghasilkan karya tulis sendiri, tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri, berpikiran bahwa pembaca tidak mungkin mengetahuinya. Adapun dengan tidak disengaja, plagiarisme dapat terjadi dengan cara mengutip atau menjiplak yang lazim dikenal sebagai blok copy paste karya orang lain dalam jumlah kecil atau besar. Cara menghindari plagiarisme. Pertama, menghindari pencurian ide dengan menyitasi sumber orisinal, sumber yang paling representatif atau sumber paling terbaru. Yang kedua, melakukan pengutipan dan parafrase. Dan ketiga, menggunakan layanan uji plagiarisme. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.